Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rahmat Hajjaj. Pada video kali ini akan menayangkan video pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan materi yang akan dibahas kali ini yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sholat merupakan salah satu kewajiban utama umat muslim yang harus dijalankan setiap harinya. Sholat merupakan rukun Islam kedua yang sangat ditekankan kewajibannya. Sholat menjadi ibadah yang paling utama setelah dua kalimat syahadat. Sholat adalah ibadah wajib umat Islam yang ditunaikan sebanyak 5 waktu, mulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Pengertian sholat dari segi bahasa berarti doa, sementara menurut syara, pengertian sholat adalah ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dan dengan syarat tertentu. Jika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjaga sholat, maka kita akan mendapatkan ketentraman hati. Sholat mendorong kita untuk berpikir bersih dan selalu berada di jalan yang benar. Kita akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar. Apabila hati selalu ingat kepadanya, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengajak keluarganya mendirikan sholat, sebagaimana firman Allah pada surat Toha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquk. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Perintah mendirikan sholat yang dimulai dari waktu tergelincirnya matahari, yaitu dzuluki syamsi, sampai waktu gelapnya malam, yaitu ghasyakil laili, serta pada waktu yang bersamaan dengan terbitnya fajar, yaitu Qur'an al-Fajri. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Isra ayat 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata lidhuluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yang artinya, dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir
sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Kalimat tergelincirnya matahari hingga gelapnya malam menjadi petunjuk perintah sholat zuhur dan asar. Sementara pada kalimat gelapnya malam menunjukkan waktu pelaksanaan sholat maghrib dan isya. Hingga waktu bersamaan dengan terbitnya fajar dikerjakan sholat subuh. Salah satu syarat sah sholat adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Ada beberapa cara dilakukan umat Islam untuk mengetahui masuknya waktu sholat, mulai dengan cara klasik sampai dengan cara atau metode modern. Sepanjang cara atau metode tersebut digunakan secara spesifik dan efisien. Sebelum manusia menemukan hisab atau perhitungan, falak atau astronomi, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu sholat ditentukan berdasarkan observasi terhadap gejala alam dengan melihat langsung matahari, lalu berkembang dengan dibuatnya jam surya atau jam matahari, serta jam istiwa atau sering disebut juga dengan tongkat istiwa dengan kaidah bayangan matahari. Berkembangnya peradaban manusia, berbagai kemudahan-kemudahan diciptakan untuk membuat manusia lebih praktis dalam segala hal, termasuk dalam beribadah, khususnya dalam menentukan waktu sholat fardu. Saat ini, kita mengetahui banyak sekali diterbitkannya jadwal waktu sholat dari berbagai instansi maupun organisasi. Namun, semua tidak dapat dilepaskan dari kaidah yang sebenarnya. Untuk menentukan waktu sholat, yaitu pergerakan matahari dilihat dari bumi. Berikutnya adalah syarat sah sholat. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, suci dari hadas besar dan kecil. Ketiga, sudah baligh dan berakal. 4. Mengetahui tata cara sholat. 5. Sudah memasuki waktu sholat. 6. Menghadap kiblat. Ketujuh, menutup aurat sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya adalah rukun sholat. Yang pertama, berdiri bagi yang masih mampu. 2. Mengucapkan niat di dalam hati. 3. Mengucapkan takbiratul ihram. 4. Membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. 5. Ruku dan tumakninah. 6. Membaca iktidal setelah ruku dan tumakninah. 7. Sujud 2 kali. 8. Duduk di antara 2 sujud. 9. Duduk tasyahud akhir. 10. Membaca doa tasyahud akhir. 11. Membaca sholawat Nabi saat tasyahud akhir. 12. Salam. 13. Tertib, yaitu melakukan rukuk sholat secara berurutan. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.